Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Catherine Hermanusita dengan NIM 1401422028 dengan dosen pengampu Bapak Galih Mahardika Kristian Putra, SPD MPD. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran perspektif global dalam mata pelajaran IPS SD. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, dalam kehidupan manusia banyak masalah yang menunjukkan tentang pertentangan atau kontroversial di satu kenyataan demi kenyataan lainnya. Dapat kita amati bersama dari tempat tinggal masing-masing, tingkat wilayah yang lebih luas yaitu provinsi, antar wilayah negara atau antar regional, sampai ke tingkat dunia yaitu global. Dalam pembelajaran, terkhusus pembelajaran IPS, dan lebih khusus lagi tentang pembelajaran masalah-masalah kontroversial dalam konteks pembelajaran perspektif global, ada 4 komponen yang akan kita bahas. Oke, kita next ke selanjutnya. Di sini ada 4 komponen model perspektif global yang akan kita bahas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu materi pokok bahasan. Berbicara tentang sumber materi, khususnya tentang masalah kontroversial, pertama yang harus kita lakukan selaku guru IPS harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Apakah ada pokok bahasan atau subpokok bahasan tentang masalah-masalah kontroversial dalam kurikulum itu? Kalau sudah ada, berapa luaskah materi tersebut? Untuk poin yang kedua yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepas dari materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pengajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan sifat materi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk poin yang ketiga, yaitu tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin dan kawan-kawan, pada tahun 1965, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objective, menemukan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek psikomotorik. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu teknik evaluasi. Di sini ada 2 teknik yang digunakan. Yang pertama, evaluasi non-tes meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan, tugas observasi, mengumpulkan data dan bahan yang harus kita nilai. Sedangkan evaluasi tes, baik lisan maupun tertulis. Tertulis meliputi bentuk esai dan objektif. Oke, selanjutnya ada penerapan model pembelajaran perspektif global dalam mata pelajaran IPS SD. Yang pertama, memperhatikan hakikat dasar mental yang melekat pada diri tiap individu siswa. Ada poin-poin penting yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu dorongan ingin tahu yang harus dilayani dan dikembangkan. Yang kedua, minat terhadap sesuatu, khususnya terhadap pokok bahasan yang disajikan. Yang ketiga, dorongan ingin membuktikan sendiri apa yang dipelajari dalam kenyataan di lapangan. Dan yang keempat yaitu dorongan ingin menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari di lapangan dalam kehidupan yang praktis. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang mempraktikkan asas-asas pembelajaran yang meliputi. Yang pertama, dari yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui. Untuk poin yang kedua, dari yang mudah ke arah yang makin sukar. Yang ketiga, dari yang lebih dekat ke arah yang makin jauh. Dan poin yang terakhir, dari arah yang konkret ke arah yang makin abstrak. Selanjutnya, dalam perspektif global ada beberapa konsep yang dapat diketengahkan, antara lain saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pembinaan konsep dapat diartikan sebagai proses pengajaran aspek konotatif dan konsep-konsep lainnya. Yang kedua, strategi pembinaan konsep. Proses pembelajaran itu secara dominan diarahkan pada penguasaan suatu kata atau suatu ungkapan sampai terjadi pola pengertian abstrak atau konsep dalam dirinya yang mempelajari. Di sini berarti dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu
Kegiatan proses belajar mengajar ingin memperhatikan hakikat dasar mental anak dari rasa ingin tahu, minat, rasa ingin membuktikan kenyataan, dorongan ingin menemukan sendiri yang menjadi modal bagi anak dan guru dalam proses pembelajaran. Itulah tadi video pembelajaran kita pada kali ini tentang model pembelajaran perspektif global dalam mata pelajaran IPS SD. Terima kasih sudah menonton.